kita ke sisi kanan, ini adalah APBD regional. Datanya kami peroleh dari data pemerintah daerah. Jadi semakin seluruh pemerintah daerah memberikan data, semakin datanya lengkap, maka gambarannya semakin baik. Nah, apabila kita lihat pendapatan dari pemerintah daerah hingga bulan Juli kemarin adalah 8,2 triliun, itu pendapatan asli daerah 1,094 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa 7,161 triliun. Jadi ini masih besar ditransfer di daerah. Nah, ini untuk belanja, ada belanja pegawai, barang, modal, belanja sosial dan lain-lain bentuknya seperti itu. Dan sementara ini ada sisa lebih dari penganggaran sebesar 1,8 triliun. Kalau bulan lalu itu ada 2 triliun, sekarang 1,8 triliun. Nah, Silpa ini berlawanan dengan defisit. Jadi kalau pemerintah nasional itu APBN itu kita defisit, APBD Silpa. Nah, ini yang menjadi menarik karena kalau Silpa itu berarti antara perencanaan dengan eksekusi itu ada lag gitu. Jadi artinya nanti pemerintah daerah juga harus memperhatikan hal seperti ini gitu ya, supaya lagnya itu tidak terlalu tajam gitu. Kalau misalnya dana ini mengendap gitu ya, kalau istilahnya itu kan ada idle cash seperti itu, tidak segera digunakan maka ekonomi tidak segera berputar, karena tadi bagaimanapun belanja pemerintah juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk slide selanjutnya, ini kalau saya terangkan terlalu gambarnya mungkin terlalu kecil gitu ya. Jadi yang bawah aja saya sampaikan gitu. Jadi kalau Silpa tadi sudah, yang sebelah kanan itu adalah penerimaan perpajakan dan kemudian di bawahnya itu adalah penerimaan bea cukai. Dari sini ada hubungannya dengan yang disampaikan Pak Asim. Jadi kita tahu ada kenaikan total ekspor. Total ekspor ini salah satu disebabkan karena mulai bulan Juli pemerintah membuka lagi ekspor dari CPO. Dan itu kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Arbunas tadi, gitu, Pak Asim ya. Ini windfall kita itu mulai turun karena begitu CPO boleh ekspor, harga CPO turun itu mempengaruhi harga ekspor kita, gitu ya. Total impor juga ada di situ. Total penerimaan ekspor impor adalah sebesar 96,15 miliar. Nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Pak Erwin gitu ya. Nah, dari pajak pun seperti itu. Jadi pajak ada di atas ya. Penerimaan pajak itu ada di sebelah kanan. Total akumulasi dari pendapatan dan hibah adalah 2,14 triliun posisi hingga bulan Juli. Nah, sekarang saya akan menyampaikan yang paling bawah, mudah-mudahan kelihatan grafiknya ya. Saya tidak akan menyampaikan secara detail karena ini terlalu kecil. Nah, dari pengelolaan likuiditas itu terdapat saldo di rekening pemerintah yang ada di bendahara, yang ada di Bendahara Pengeluaran Provinsi Sulawesi Utara itu sebesar 593 miliar. Di rekening Pemda sebesar 1 triliun, sehingga mempengaruhi jumlah uang beredar, dan itu turun jumlah uang beredarnya dari likuiditas tersebut, yaitu sebesar 485 miliar. Nah, kemudian juga ini secara detail ada di atas gitu ya, ini dari pemerintah pusat itu jumlah uang beredar dan juga dari pemerintah daerah. Kemudian saya akan menuju slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini menarik. Jadi dari penerimaan negara bukan pajak, kita lihat itu penerimaan terbesar dari PNBP di sini adalah disumbang oleh Badan Layanan Umum ya. Kita punya Badan Layanan Umum Kesehatan dan Pendidikan. Sumbangan terbesar adalah dari Rumah Sakit Kandau sebesar 214 miliar. Nah, kalau kita lihat trennya itu ada saat-saat tertentu itu naik gitu, karena pada saat itu Rumah Sakit Kando, Universitas Samratulangi, Universitas Negeri Manado dan penyumbang PNBP itu melaporkan ke kami ini penerimaan secara triwulan, sehingga kita lihat pada triwulan-triwulan tertentu itu ada kenaikan pendapatan. Jadi total dari pendapatan negara bukan pajak adalah sebesar 609 miliar. Kita menuju slide selanjutnya. Ini yang seperti disampaikan Bu Menteri Keuangan. Ini adalah belanja tadi yang ditanyakan Mbak Megumi. Kalau kita lihat trennya itu sempat turun. 2020 itu jumlah belanja pegawai itu sempat turun karena pada saat itu pemerintah tidak memberikan gaji 13 dan THR secara penuh. Namun tahun 2022 ini mulai naik karena pada saat itu ada tambahan 50% tukin.
Ya, kenapa itu diberikan kepada pegawai? Karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi, bahwa ternyata itu ada korelasi positif antara gaji yang diterima dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor konsumsi pemerintah. Ya, nah kalau di belanja barang juga ini ada hal yang menarik. Jadi tahun 2020 ketika awal pandemi itu pemerintah melakukan pengurangan anggaran, di mana sebagian anggaran digunakan untuk penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, tahun 2021 anggaran-anggaran yang dipending itu dikeluarkan lagi sehingga naik. 2022 itu turun lagi. Kenapa 2022 turun? Karena pada saat ini bantuan PEN untuk bantalan ekonomi itu mulai dikurangi oleh pemerintah. Demikian juga belanja modal ya. Belanja modal juga ceritanya sama gitu. Kalau mau lihat berapa kementerian-kementerian dengan pagu tertinggi ini ada di sini gitu, digunakan untuk apa saja. Nah, ini salah satunya adalah pembangunan bendungan Kuil sebesar 406 miliar rupiah. Nah, untuk selanjutnya slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini realisasi APBD. Nah, ternyata sumbangan transfer ke daerah dan dana desa itu adalah 86,74% bulan Juli. Ini berfluktuasi, jadi kadang-kadang itu naik, kadang turun tergantung bagaimana penerimaan penerima PAD-nya dan juga realisasi dari TKDD yang ada di situ gitu. Jadi proporsi pendapatannya tadi 86,74% TKDD terhadap total penerimaan daerah. Belanja terrealisasi 6,57 triliun dengan proporsi, nah ini proporsi dari pendapatan daerah itu belanjanya digunakan 46,76% untuk belanja pegawai, 23,73% untuk belanja barang, dan 13,62% untuk belanja modal. Nah, tadi seperti saya katakan ada silpa sebesar 1,82 triliun, tapi ini nanti akan berkurang silpa itu ketika pemerintah daerah mulai membelanjakan untuk belanja barang dan belanja modal. Oke, gitu. Berarti akan dipergunakan juga untuk silpa ini, Bu ya? Iya. Tidak akan mengendap seperti itu? Oh tidak, tidak. Dan sebagian memang itu digunakan untuk tabungan, nggak banyak ya. Tabungan itu sekitar 2% gitu kan, kemudian ada deposito gitu kan, dan kemudian ada giro gitu seperti itu. Selanjutnya, ini transfer ke daerah, kalau kita lihat proporsinya seperti itu. Jadi sebagian besar memang disumbang oleh DAO. Nah, dana desa, dak fisik. Nah, ini kalau kita lihat tadi investasi pemerintah itu juga menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi. Saat ini belanja, nah kita lihat realisasi yang sebelah kiri, realisasinya itu masih belum tinggi. Nah, ini yang kami sampaikan terus ke Pemda supaya ini segera dikejar gitu. Kita jangan kehilangan momentum akhir tahun nanti pengeluarannya tinggi, tapi momentum pertumbuhan ekonominya sudah hilang gitu ya. Ya. Baik. Ya. Terakhir ini ada aplikasi dari kami khusus untuk Provinsi Sulawesi Utara, namanya aplikasi bakudapa.id. Ini kita semua bisa melihat berapa sih dana dari pemerintah pusat yang diterima oleh Sulawesi Utara. Dan bagaimana penggunaannya, termasuk dana desa itu sampai ke desanya ada di situ gitu. Oh, baik, alokasinya lengkap Bu di sini. Iya, dan ini setiap bulan itu sekitar 300 yang sudah mengakses data dari aplikasi Bakudapa. Demikian Mbak Megumi yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Rati, luar biasa. Dan teman-teman boleh mungkin mau difoto atau yang kepo nih, kira-kira untuk anggaran-anggarannya, alokasinya kemana aja, langsung aja kita scan atau kita pindai barcode di depan gitu, supaya teman-teman juga bukan hanya menjadi masyarakat yang nggak tahu apa-apa istilahnya gitu ya, kayak cuma menerima rilis aja dari Kemenkeu Sulut tapi kurang tahu nih rinciannya seperti apa. Nah, boleh langsung kita cek di bakudapa.id. Teman-teman nggak mungkin kan nggak punya gawai handphone di tangan masing-masing, langsung aja dipergunakan daripada cuman di storyin aja. Boleh kita coba cek aja, kepo-kepo dikit, siapa tahu nanti kita bakal menjadi bagian dari Kemenkeu atau dari BI atau dari BPS, OJK, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, atau mungkin menjadi bagian dari akademisi dan asosiasi-asosiasi yang ada. Baik, dan saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ibu Rati memang sangat komprehensif ya untuk penjelasannya Bu. Dan kalau kita melihat tadi untuk pendapatan di bea cukai maupun di pajak ini
bisa dikatakan cukup tinggi Bu angkanya. Tapi kita melihat bahwa untuk bea dan cukai ini Sulbaktara, gimana spesifikasi ke Sulawesi Utaranya? Langsung saja saya ke Pak Erwin, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa digambarkan ke slide tentang bea dan cukai ya. Mungkin saya gambarkan seperti ini. Kalau kita lihat Sulbaktara, sebenarnya Kanwil Sulbaktara itu membawahi 3 provinsi. Tetapi ini saya akan diskusi terkait dengan Sulawesi Utara saja. Ya, kalau kita lihat bahwa kontribusi yang besar di penerimaan itu sih sebenarnya di bea keluar. Ya, karena bea keluar kita bisa sama-sama sampaikan bahwa kita itu ternyata ada 2 dari pertanian, CPO terutama, dan perikanan. Ini yang sih sebenarnya yang besar. Kemarin kita memang devisa agak, kita lihat di sini ada pertumbuhan devisa, volumenya meningkat nih ya. Kita lihat di sini bahwa volume untuk tahun ini per bulan Juli itu meningkat sekitar 17,4%, dan penerimaan bea keluarnya 479,73%, ini dari CPO ya. Karena penerimaan bea keluar ini diperoleh dari CPO. Kalau saya pikir ini nanti mungkin jadi perhatian kita juga, karena untuk berikutnya, bulan berikutnya mungkin ini tarifnya 0, sehingga nanti penerimaan kita di bea keluar nanti kita tidak bisa peroleh dengan sekarang. Kita kontribusi berikutnya mungkin dari cukai. Kalau kita lihat di cukai yang banyak berkontribusi itu adalah cukai minuman mengandung etil alkohol yang sekarang sudah kita buat. Ini selalu meningkat ya dari tahun yang lalu. Kalau kita lihat itu jumlahnya cukup signifikan untuk penerimaan Sulbaktara. Ya, dari 96,15% itu kebanyakan dari cukai dan bea keluar, seperti itu. Itu mungkin dari saya terkait dengan penerimaan dari bea dan cukai. Oke Pak, nah lantas kalau dari bea dan cukai ini kan kalau untuk Sulawesi Utara sendiri, barangkali jika dibandingkan dengan 2 provinsi lain, mungkin seperti apa gambarannya Pak? Apakah memang sama untuk kontribusi yang diberikan, atau mungkin Sulawesi Utara lebih unggul, atau sebaliknya Pak? Dan apa sebenarnya faktor yang mempengaruhi itu? Dari 3 provinsi yang kami awasi, itu yang paling tinggi sih sebenarnya dari Sulawesi Tengah. Ya, tapi Sulawesi Tengah itu mereka kontribusinya di penerimaan bea masuk. Penerimaan bea masuk itu sekitar 1,3 triliun. Oke. Ya, tetapi itu pasti dari besarnya impor untuk investasi yang ada saat ini. Tapi mereka cukai enggak, sementara Gorontalo di bawah kita. Mereka hanya sekitar 8 miliar karena mereka tidak juga ada bea keluar dari CPO dan juga tidak ada impor langsung dari mereka. Seperti itu. Kalau kita lihat ya nomor 2 lah dari dari provinsi yang kami awasi. Gitu. Kenapa Pak? Mungkin kenapa di Sulawesi Tengah lebih tinggi untuk impornya? Ya karena sekarang sama-sama kita pahami bahwa sekarang lagi booming Sulawesi Tengah itu booming dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk bisa menambahkan added value, maka dibuatlah industri nikel yang ada di Sulawesi Tengah karena memang mereka punya banyak tambang nikel. Tetapi pemerintah pusat memaksakan bahwa ekspornya itu bukan lagi dalam bentuk dalam bentuk tanah tadi, tetapi sudah dibuat dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi di situ untuk membuatnya itu butuh investasi, dan investasi itu butuh mesin-mesin, dan mesin-mesin itu ada bagian mesin yang kita kenakan bea masuk. Itu mungkin. Makasih. Baik, luar biasa. Jadi itu dari bea dan cukai untuk bagian utara, Sulawesi Utara khususnya ya. Dan kita tentunya pasti akan terus bersama dengan pemerintah mendorong hal tersebut supaya bisa lebih meningkat lagi. Nah lantas kalau dari pajak, penerimaannya juga dari pajak. Ada kontribusi dari pajak. Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak Aridal terkait dengan bagaimana untuk penerimaan pajak khususnya untuk di Provinsi Sulawesi Utara. Ya, baik. Terima kasih. Izin saya mewakili Pak Iridel. Kebetulan beliau sekarang posisi lagi di pesawat, sedang kemari dari Jakarta. Jadi kanwil kami kebetulan kosong, Bapak Ibu sekalian. Jadi dijabat PLT dari Makassar. Dan kebetulan beliau saat ini sedang di pesawat dari Jakarta. Jadi jam 3 nanti baru landing.
Jadi mohon izin perkenalkan saya Yoga dari Kabid B2 Humas Kanwil Sulutenggo Malut. Kami membawahi 4 provinsi. Jadi nanti yang angka kami sampaikan di sini adalah angka yang khusus Sulawesi Utara saja. Mohon izin mungkin gambarnya bisa disampaikan. Jadi untuk penerimaan kita pada bulan Juni, slide-nya mohon izin. Jadi untuk bulan Juni diproyeksikan adalah 265,6 miliar dan terrealisasi di 4 kantor. Jadi Sulawesi Utara ini diampu oleh 4 kantor pelayanan pajak, yaitu Manado, Bitung, Kota Mobagu, dan Tahuna. Yang totalnya diperoleh 343,46 miliar atau mengalami surplus sebesar 77,87 dari rencana. Atau secara persentase deviasinya adalah 29,2%. Kalau kita lihat bahwa hasil penerimaan sampai dengan akhir Juli sampai dengan berarti 6 bulan itu adalah 2,1 triliun. Jadi secara total 2,1 triliun. Realisasi, proyeksinya adalah 1.800 miliar, 1,8 M. Jadi kebetulan angkanya tidak ada di sini, tapi saya bacakan aja. Jadi untuk proyeksi sampai dengan Juni adalah 1,8 triliun dengan realisasi 2,1 triliun. Nah, baik Pak. Nah, lantas kalau dari kebijakan sendiri untuk mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak itu mungkin apa saja boleh dijabarkan bagi kita, Pak? Ya, jadi saat ini kami di Direktorat Jenderal Pajak membuka banyak channel, jadi istilahnya multi channeling untuk pelaporan dan pembayaran. Jadi pembayaran itu dibuka banyak saluran, sehingga konsepnya karena sekarang sudah dunia digital, jadi industri 4.0, sehingga harapannya wajib pajak itu bisa menjalankan kewajiban perpajakannya itu tidak perlu datang ke kantor pajak, tidak perlu ke perbankan juga tidak perlu. Jadi cukup mengakses dunia maya sudah bisa menyelesaikan semua kewajibannya. Jadi untuk menghitung perpajakan bisa di rumah, melapornya bisa lewat DJP online, membayarnya bisa menggunakan M-Banking. Dan itu semuanya bisa dikerjakan di tempat kerja atau di rumah. Sehingga harapannya nanti kemudahan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya bisa lebih hemat. Jadi cost of compliance-nya bisa lebih turun. Kalau dulu di beberapa daerah terkadang wajib pajak membayar pajak itu katakanlah 50.000, cost untuk membayar itu adalah lebih dari 50, bisa 2 kali lipat bahkan. Di beberapa daerah bisa. Jadi dia untuk naik angkot dan sebagainya mungkin bisa 100.000 hanya untuk membayar 50.000 misalnya seperti itu. Nah dengan yang sekarang seharusnya mereka cukup dengan gadget pun sudah bisa lapor dan sudah bisa store. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi lebih efisien ya untuk dengan kebijakan baru yang dilaksanakan. Tapi evaluasinya gimana Pak? Apakah dengan diberlakukannya sudah ada mungkin peningkatan dari penerimaan pajak? Atau justru mungkin belum ada terlihat peningkatan Pak? Pastinya ada, mungkin next slide berikutnya. Mohon izin. Slide-nya. Jadi kalau kita lihat dari tabelnya, mohon izin Mas, slide-nya tadi setelah yang slide pertama. Sebelumnya. Satu slide sebelumnya lagi. Jadi kalau kita lihat di tabel sebelah kanan, maka ini bisa kita lihat. Oh, next, sorry. Ya, per jenis pajaknya. Jadi kalau kita lihat kontribusinya terbesar di bulan Juni adalah sampai dengan hari ini masih pada jenis pajak penghasilan, PPH. Ya. Sebesar 47%, kemudian disusul PPN 45%, lalu PBB 6,3% dan pajak lainnya 1,4%. Ini kontribusinya. Kalau kita lihat di tabel di sebelahnya, itu terlihat bahwa pertumbuhan year on year, itu ada pertumbuhan. Pertumbuhan ini juga sebenarnya mencerminkan bahwa wajib pajak, selain tadi inline dengan penjelasan dari Bank Indonesia, impor naik ya Pak ya.
Ini terlihat dari PPh 22 impor, mohon maaf, impor turun. Tadi kalau nggak salah impor turun ya Pak ya, di penjelasan di Q2. Nah ini inline dengan perpajakan. Ternyata PPh 22 impor itu mengalami penurunan 55% year on year. Baik. Dan PPN impor di bawahnya, mohon maaf, di bawahnya PPN impor otomatis juga akan inline. Ada PPN impor. Nah ini memang perlu pendalaman lebih dalam di tempat kita karena tidak semua yang diimpor terkena PPh. Jadi ada jenis-jenis barang tertentu yang di PPh dia tidak perlu bayar karena dia bisa mendapatkan surat keterangan bebas. Baik. Tapi di PPN-nya dia tetap kena. Jadi barang masuk tapi PPh-nya tidak dibayar. Oke. Seperti itu. Jadi karena ada fasilitas sebenarnya pada saat impor ada fasilitas untuk surat keterangan bebas. Jadi kalau secara kita bercerita normal seharusnya PPN impor ketika dia negatif, maka seharusnya PPh impor itu harusnya juga sama-sama negatif. Ketika terjadi perbedaan, biasanya salah satunya mendapat fasilitas, entah PPh atau PPN. Jadi kalau kita membaca ini berarti ada wajib pajak yang mendapatkan fasilitas untuk PPh-nya sehingga pertumbuhannya tidak sama, growth-nya tidak sama antara PPh dan PPN. Jadi kalau di sini sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini semua bisa dilakukan oleh wajib pajak itu dengan biaya yang sangat rendah sebenarnya karena kalau mereka memanfaatkan m-banking, e-banking, internet banking itu mereka cukup melaksanakannya cukup dari kantor. Seperti itu. Jadi tidak perlu datang ke betul. Jadi antrian di perbankan juga tidak terlalu padat. Pelaporan di kantor pajak kita pun juga tidak padat. Betul. Jadi cukup tidak perlu berpanas-panas ini. Iya. Dan paling penting tidak besar pasak daripada yang lebih besar ongkos daripada yang mau dibayar, gitu Pak ya? Betul. Oke, terima kasih Pak Yoga dari Perpajakan yang sudah boleh menjelaskan bagi kita mungkin dari sisi penerimaannya. Mungkin dari teman-teman juga kalau ada pertanyaan nanti kita akan buka untuk sesi tanya jawab. Namun kita tahan dulu Pak ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulut Tenggo Malut. Dan kita akan lanjut dulu. Kita akan lanjut sekarang terkait dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kita langsung siap. Kita akan langsung ke pemerintah daerah. Di sini sudah ada dan pastinya sudah bisa merangkum kurang lebih dari pandangan akademisi maupun dari sisi empirisnya untuk pelaksanaannya gitu Bu ya. Nah di sini tentunya dari Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Utara Ibu Insinyur Jenny Korau yang sudah boleh hadir hari ini. Nah pasti juga kita semua yang hadir di tempat ini sudah bertanya-tanya. Dari anggaran-anggaran yang sudah dibahas tadi, pendapatan yang sudah dialokasikan, bahkan dana transfer maupun dana desa, bagaimana untuk alokasi dan realisasinya bagi daerah Provinsi Sulawesi Utara. Bagaimana sebenarnya Bu untuk kondisi dari APBD sendiri dan apakah kondisi ini masih bisa dikatakan aman atau mungkin sudah mulai terkontraksi? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Sekprov karena pada jam yang sama beliau harus memimpin rapat yang penting karena kita akan melaksanakan International Fishing Tournament yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini sehingga beliau menugaskan saya. Mudah-mudahan berkenan. Baik Bu. Terima kasih. Sebenarnya beberapa hal tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Asim maupun Pak Arbonas berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Saya tidak mau langsung ke angka-angka tadi. Baik. Setelah saya konfirmasi ke Kepala BKD, itu posisi pada bulan Juli. Tetapi bulan Agustus ini kita sudah mulai bergerak dan mudah-mudahan ini
semuanya bisa terselesaikan pada akhir tahun anggaran. Memang kelihatan ada silpa yang cukup besar, Bu, dari tahun 2021 karena ada dana PEN yang tidak bisa kita serap pada akhir tahun 2021. Karena itu juga persetujuannya yang saya tahu sudah pada akhir tahun yang tidak terkejar penyerapannya pada akhir tahun 2021 sehingga dia berlanjut sampai pada tahun 2022 ini. Tetapi semuanya sudah on the track dan kami tentunya berharap di tahun 2022 ini akan terserap secara maksimal. Kemudian berkaitan dengan beberapa kebijakan pemerintah daerah, tadi sudah diawali oleh Pak Asim ketika kita boleh berpindah dari kebijakan ketika 2019 kita lagi galak-galaknya memacu pengembangan pariwisata di Sulut sehingga Sulut bisa dinobatkan sebagai rising star untuk bidang pariwisata, tetapi kemudian menjadi terpuruk kembali pada tahun 2020 dengan pandemi COVID-19. Tetapi pada saat itu kita memang langsung bergerak untuk balik lagi ke back to basic untuk tetap memperhatikan atau memberikan perhatian khusus untuk sektor pertanian. Karena sektor pertanian memang yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan struktur perekonomian daerah. Ya main di 20-an%. Dan kita langsung balik ke pertanian. Kalau biasanya kita melakukan kebijakan subsidi input, pada tahun 2020 yang kita lakukan adalah subsidi output untuk sektor pertanian. Dan ternyata ini berhasil sehingga di masa pandemi juga kita bisa melakukan ekspor yang cukup baik. Pak Gubernur dengan kearifannya kemudian berjuang untuk kita membuka direct call dari Manado ke Narita dan ternyata ini bisa berhasil mengangkat ekspor kita pada waktu itu dan berjalan terus sampai hari ini. Memang ada MOU yang kita lakukan dengan Garuda, nanti sana ada Pak Kadis Perindak. Saya juga agak malu-malu menjelaskannya secara detail karena beliau yang mengerjakan ini. Ada MOU yang beliau lakukan, kemudian juga ada business matching kita lakukan dengan beberapa provinsi sehingga jalur ekspor yang direct call dari Manado ini bisa dimanfaatkan dan bisa berlangsung sampai hari ini. Ada banyak kendala juga yang terjadi tetapi bahwa terus berjalan. Kemudian kita tetap pada kegiatan-kegiatan di sektor pertanian, tetapi juga kalau Bapak Ibu bisa mungkin memperhatikan bahwa hampir semua kabupaten kota, jadi tidak saja di Manado, beberapa tahun ini pemerintah daerah membangun rumah sakit atau fasilitas rumah sakit. Baik itu dalam bentuk jadi rumah sakitnya sendiri, jadi ada rumah sakit umum, kemudian ada rumah sakit untuk gangguan jiwa, ada juga gedung untuk rumah sakit untuk pelayanan ketergantungan obat di Tomohon, kemudian juga ada balai pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak yang ada di samping rumah sakit ODSK, dan di hampir semua kabupaten kota ada rumah sakit daerah yang sementara dibangun. Ini dimaksudkan memang untuk Sulawesi Utara ini menjadi pusat pelayanan kesehatan di Indonesia Timur. Jadi kalau ke Sulawesi Utara itu tidak hanya berwisata, menikmati keindahan alam, tetapi juga berwisata kesehatan. Itu nanti, tetapi ini sudah disiapkan, mumpung juga ketika COVID
kita mendapatkan pinjaman dan fasilitas kesehatan yang kita bangun. Ke depan masih ada beberapa infrastruktur yang merupakan prioritas program strategis nasional yang ada di Sulawesi Utara. Kalau kita lihat ada Manado Auto Ring Road 3 yang ada di Kalasei, nantinya rencana sampai tahun depan itu akan dibangun. Kemudian juga jalan bandara ke Likupang, masih ada beberapa ruas jalan nantinya yang akan juga dibangun, baik di dalam APBD perubahan tahun ini, tetapi juga ada beberapa penganggaran untuk tahun 2023. Kemudian ada beberapa international event yang akan dilakukan di Sulawesi Utara. Kami berharap ini semua akan menggerakkan perekonomian daerah. Kami sangat menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 ini dari angka tentunya kita sangat bersyukur, tetapi kalau kita coba menelisik sampai dengan kedalaman fundamentalnya tentunya memerlukan kerja keras dari pemerintah daerah. Tetapi bahwa dalam waktu dekat dengan adanya acara Thanksgiving di bulan September dan nantinya juga akan berkelanjutan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, ini juga kami berharap akan boleh tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara. Di samping event-event yang skala nasional dan internasional juga kita dorong untuk terus dilakukan di Sulawesi Utara. Potensi perikanan kita juga yang cukup baik, ini akan tetap didorong, baik sebagai komoditi ekspor, tetapi juga kalau bisa dinikmati oleh masyarakat Sulawesi Utara untuk tetap mempertahankan komoditi ini eksis di pasaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Ibu Jenny yang sudah menyampaikan pemaparan. Itu tadi banyak sekali program-program pemerintah. Bahkan kita melihat sekarang bahwa proyek strategis nasional ini cukup banyak di Provinsi Sulawesi Utara yang sementara dikerjakan. Apakah Bu dengan adanya proyek strategis nasional, pengembangan kawasan ekonomi khusus, industri maupun pariwisata ya, kemudian juga berbagai macam pembangunan infrastruktur bisa dikatakan dalam waktu yang bersamaan ini, apakah tidak akan memengaruhi untuk perekonomian yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Bu? Pasti akan berpengaruh karena aktivitas yang dilakukan. Jadi memang baik KEK Bitung maupun KEK Likupang. Jadi untuk KEK Bitung yaitu KEK Industri, kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pengembangan industri, dan yang satunya lagi untuk pariwisata. Dua-dua ini memang belum sesuai dengan harapan. Karena target untuk beroperasi sebenarnya akhir tahun lalu, tetapi kemudian karena ini industri, kerjasamanya MOU-nya dengan beberapa investor asing, jadi ini sangat terkendala dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi untuk KEK Bitung bahwa sudah ada 8 perusahaan yang sudah sedang membangun. Tetapi memang belum terlihat secara kasat mata karena dia adanya di 534 hektar, sementara yang 92 hektar yang selalu mungkin terinformasi kepada masyarakat memang itu belum diapa-apakan, karena itulah perlu kerjasama dengan masyarakat. Karena meskipun sudah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah, tetapi digugat terus oleh masyarakat. Padahal historinya bahwa tanah tersebut adalah tanah negara, yang dulunya adalah HGU, kemudian sudah berakhir dari tahun 2001. Dan sampai sekarang masih ada masyarakat yang selalu melakukan gugatan. Itu juga yang merupakan
penghambat berkembangnya KEK Bitung. Demikian juga untuk KEK Likupang, karena memang komoditinya untuk para turis, untuk wisatawan yang tentunya dalam kondisi saat ini kita tidak bisa berharap banyak. Dan ada masih banyak kendala yang lain, termasuk tanah negara. Ini memang ini masalah aturan ya, aturan-aturan yang sudah lama, terutama untuk pemanfaatan tanah negara yang ternyata karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan saat ini sehingga masih menggunakan aturan-aturan yang lama. Sehingga sebenarnya ini perlu diskresi, tetapi itulah masih di dalam pembahasan. Tetapi bahwa investor sudah sementara membangun, tetapi ada beberapa bagian yang masih terkendala dengan beberapa aturan. Demikian. Baik, terima kasih Bu Jenny untuk pemaparannya. Jadi memang masih ada kendala, tidak semua berjalan mulus sesuai dengan perencanaan, apalagi kita saat ini masih di tengah pandemi COVID. Untuk itu butuh kerjasama Bu ya dari seluruh pihak termasuk masyarakat untuk mendukung keberhasilan dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, terima kasih Bu Jenny sudah memaparkan dari sisi pemerintah. Apakah mungkin dari SKPD terkait juga ingin memaparkan? Barangkali saya lihat ada Kadisdis Perindak ya, yang apakah juga ingin memaparkan Pak terkait dengan barangkali bagaimana untuk peranan? Karena sekarang kita menghadapi kenaikan harga beberapa bahan pokok, bahan pangan gitu Pak. Kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian di Sulawesi Utara sendiri? Apakah ini masih bisa dikategorikan stabil atau sudah mungkin jadi tanda awas? Silakan Pak. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi Ibu Yeni bisa meneruskan saja apa yang ditanyakan pada kesempatan saat ini. Tadi siang saya ditanya seorang wartawan, Pak, bagaimana atas kenaikan harga di Sulawesi Utara? Saya tanya sama dia, yang naik apa ini, bos? Saya bilang, karena memang belakangan ini banyak orang menyatakan bahwa terjadi kenaikan harga di Sulawesi Utara, tapi mereka tidak memiliki data sehingga menurut saya sangat berhati-hatilah kita untuk menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan harga di Sulawesi Utara. Posisi sampai dengan hari ini yang meningkatkan di Sulawesi Utara itu cuma telur, ya kan? Nah, ini posisi kita coba dibuka. Harga telur yang memang dari Sulawesi Utara dipasok dari luar daerah, khususnya dari Blitar dan Jawa Timur. Dari Jawa Timur, dari daerah Blitar. Itu posisi hari ini 29.000, begitu. Kemudian untuk kenaikan harga beberapa produk andalan kita misalnya di Sulawesi Utara seperti cabai dan lain sebagainya, yang telur tadi itu adalah gejala yang sifatnya nasional, bukan hanya di Sulawesi Utara. Saya tidak membahas itu yang katanya karena Kementerian Sosial membeli untuk bansos telur dan lain itu urusan di pusat lah. Nah, kondisi kita di daerah yang kondisinya objektif adalah demikian. Itu yang pertama. Sehingga menurut saya kalau dinyatakan bahwa di Sulawesi Utara posisi terjadi kenaikan harga mungkin agak bertolak belakang dengan statement bahwa salah satu yang bisa menstabilkan harga kebutuhan pokok di Indonesia, salah satu provinsi yang berhasil adalah Sulawesi Utara. Ini teman-teman saya ada dari tadi aja dengan Pak Harbonas itu kami mendiskusikan. Ya. Besok kami akan membicarakan secara khusus bagaimana menanggulangi inflasi di daerah ini dengan Pak Harbonas besok dikumpul secara khusus. Bagaimana menggunakan dana APBD untuk menanggulangi inflasi di daerah. Kami akan berbicara khusus besok dengan beberapa tim diundang oleh Pak Bonas di Bank Indonesia. Jadi kalau di Sulawesi Utara kasusnya demikian. Jadi harga yang naik demikian. Kemudian ini susahnya pemerintah daerah, Pak. Ketika harga naik, misalnya cabai, dia demo ke kita. Tapi ketika harga turun, mereka juga demo ke kita. Pemerintah tidak pernah selesai tugas. Kalau yang dulu pedagang yang demo, kalau harga turun petani yang demo. Dia tidak akan datang ke kampus misalnya. Atau ke kantor, dia pasti akan datang ke pemerintah. Tugas pemerintah tidak pernah selesai untuk yang seperti demikian. Jadi
posisi sampai dengan hari ini yang merah itu cuma telur. Hanya telur saja Pak Ya, ya. yang kita masuk karena memang demikian sedikit naik 4.000 ya. Kenapa Pak kenaikannya? Ya, Kenapa karena pasokan. kenaikan? Ya, seperti saya bilang tadi, telur dari Sulawesi Utara dan daging ayam ras itu didatangkan dari Jawa Timur, dari daerah Blitar. Kalau cabai dan bawang dari luar, bawang itu dari Nrekang Sulawesi Selatan dan Bima Nusa Tenggara Barat. Kami sudah tahu sampai di mana mereka masuk, jadi itu posisinya. Saya kira demikian ya. Jadi kalau kenaikan harga posisinya cuma itu. Baik, terima kasih Pak Edwin, Kadis Perindak Sulawesi. Ini dia satu, saya tambahkan satu. Baik, silakan Untuk Pak. untuk menjaga pasokan ini, hari ini teman saya eksportir milenial sudah ketawa-ketawa di depan ini. Ini anak buahnya Pak Ansor ini sama Pak Erwin. Untuk itu kami akan melakukan kerjasama dengan Jawa Timur seperti yang disampaikan oleh Ibu Yeni tadi senior saya, bahwa sampai dengan kemarin itu pertemuan dengan Jawa Timur, misi dagang yang dipimpin Ibu Kofifa itu bisa menghasilkan transaksi sebesar 158,99 miliar. Ibu Bapak yang saya hormati, di mana memang sebagian besar Jawa Timur yang dapat ini. Antara lain Jawa Timur bisa masuk ke Sulawesi Utara, rokok, filet ikan, gula, pasir, jagung kering, dan buah-buahan. Yang sesuatu yang di sana tidak ada. Tapi sebaliknya saya bergurau dengan teman saya, Ketua Eksportir Ikan ini, Pak Budi, orang bagi juga Pak Jawa Timur. Ternyata orang surplus ikan kita bawa ke Jawa Timur, arang tempurung, pala, dan minyak cengkeh. Jadi itu kondisi kita sekarang dengan Jawa Timur. Tapi bayangkan sehari kemarin itu mereka datang bisa mengikat transaksi sebesar 158 miliar. Itu komitmen pemerintah daerah untuk menjaga pasokan di Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edwin untuk penjelasannya dari Perindak Provinsi Sulawesi Utara. Ini semakin lengkap ya penjelasannya dari berbagai sisi. Nah, kita sudah selesai dengan mengikuti pemaparan dari berbagai bahan pokok, mulai dari inflasi, perekonomian, anggaran, kita bisa membahasnya di sini dan inilah ruang yang sangat tepat untuk kita karena semua elemen saya rasa hadir di tempat ini. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama, saya sudah lihat dari akademisi, namun kita tahan sebentar Pak, saya mau ke asosiasi dulu selaku praktisi nih, pelaku-pelaku. Ya, di sini sudah ada dari Apindo dan Kadin, barangkali yang ingin duluan menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan. Dari mana, Pak? Baik. Seharusnya ini Ibu Ame ya, Bu. Baik, silakan Pak. Tapi di over perkenalkan, nama saya Alan Harvey. Kebetulan saya Ketua Komunitas Eksportir Milenial dari Sulut Go Ekspor, Pak. Mohon izin, terima kasih Pak Erwin, Pak Ansar, dan juga Pak Harbonas dan Pak Azim telah mengundang kami, Pak. Kami dari Sulut Go Ekspor, sebagian besar dari komunitas eksportir muda kami itu berusia dari 19 tahun sampai 28 tahun, Pak. Dan awal mula terbentuk kami itu dari tahun lalu sampai dengan saat ini kita udah berjalan setahun lebih. Bahkan kita untuk daerah, untuk perekonomian daerah itu kemarin kita sempat ekspor 44 ton kokopit. Walaupun di tahun yang kemarin itu, di tahun 2021 itu sangat sulit freight forwardernya, itu bahkan kontainernya itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Namun kita masih bisa mendapatkan space untuk harga kontainer. Itu pun karena kita udah berlangganan dengan shipping line. Nah, bagaimana dengan beberapa di luar dari komunitas kita, pelaku-pelaku usaha di luar komunitas kita. Bahkan sampai dengan saat ini pun kita itu mengekspor beberapa komoditas, contohnya turunan kelapa, itu harga ekspedisi rate-nya kemarin kita update harga kontainer, kita ambil perbandingan ya, kita ekspor dari Bitung ke China, Xiamen, itu harganya sekitar 7.950 USD.
untuk satu kontainer 40 feet. Nah, kalau kita bandingkan kalau kita ekspor lewat Jakarta, itu hanya di angka $1.100 per 40 feet. Jadi range harganya itu hampir 900%. Nah, bagaimana kita pelaku usaha ini mau melakukan pengembangan ekspor yang ada di Sulut, sedangkan harga kontainernya aja seperti ini. Nah, untuk itu kami dari komunitas eksportir milenial itu sangat butuh bantuannya Bapak Ibu selaku stakeholder yang maupun dari pusat dan juga di daerah untuk sama-sama kita berkolaborasi lah Pak untuk mengisi permasalahan ini. Karena kalau kita berbicara ekspor untuk meningkatkan devisa Sulut, kalau di hulunya kita nggak perbaiki, itu sama juga bohong. Di mana kita udah bikin pemasaran, kita udah business matching sama beberapa negara, tapi kalau logistiknya tidak diperbaiki, itu sama juga bohong. Bahkan kemarin kita sempat meeting dengan beberapa shipping line, itu contohnya dari Marks, CMA, mereka malah tanya balik, kapasitas yang kamu mau kirim per bulan itu bisa nggak capai dengan 2.000 kontainer per bulan? Nah, kita mau tanya, kita otomatis kalau dari kita itu kita nggak bisa. Nah, untuk itu kita juga minta bantuannya dari bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha untuk sama-sama kita itu membuat arus balik impor sama ekspor itu meningkat. Karena kalau kita hanya ekspor terus tapi importnya kurang, sama juga bohong. Karena beberapa kontainer itu yang dari kota-kota besar itu sangat jarang muncul di Bitung. Itulah yang membuat harga freight kontainernya itu sangat mahal. Nah, untuk itu kita sama-sama bangun daerah. Untuk apa? Untuk kembangkan pelaku-pelaku usaha supaya kita itu berani impor dan berani ekspor. Dan kita sangat berterima kasih kepada Pak Erwin dan tim yang sudah membantu kita. Apalagi kita ini muda-muda yang butuh banyak juga butuh banyak penampingan supaya orang nggak salah kalau mau bertransaksi. Karena kan orang bilang muda-muda banyak orang yang bikin bodoh, tapi orang sangat yakin dan percaya kalau orang berkolaborasi dengan pemerintah, kami yakin kami bisa maju. Karena kalau bukan kita yang muda-muda, siapa lagi yang akan bantu daerah ini? Betul. Itu. Dan juga kami, terima kasih. Dan juga di sini ada Pak Edwin selaku pembina kami, yaitu di Kementerian Perdagangan yang melalui Disperindak yang sudah memfasilitasi kami. Dan juga kami sangat berterima kasih Pak, karena berkat program-programnya dari Bapak itu dulunya program-program untuk ekspor itu sangat jarang diadakan di Sulawesi Utara. Tapi dengan adanya Pak Edwin dan juga Bapak Wamen kita, yaitu Pak Jerry Sambuaga yang sudah langsung ada di pusat, itu bisa memberikan program-program dan itu diadakannya di Sulawesi Utara. Dan itu sangat membantu kita. Untuk apa? Untuk kita sama-sama informasi yang diterima di pusat bukan hanya di Jakarta aja, tapi di daerah juga. Sehingga kita bisa ada sama rata gitu Pak. Sama rata informasi dari sana, program-program dari sana itu sama rata juga dari Sulut dan Jakarta sama Surabaya. Baik. Terus yang kedua juga kita mungkin ada sedikit sharing soal kebetulan juga di sini ada ibu dari perwakilan Bapeda, mungkin soal pengadaan benih sama bibit itu banyak juga di beberapa petani. Beberapa petani itu mereka sangat sulit. Produk mereka yang mereka pasarkan itu setelah kita cek itu nggak bisa bersaing di pasar internasional. Nah, gimana kita mau bantu mengoptimalisasi ekspor daerah kalau dari hulunya itu kita nggak bisa atasi sama-sama gitu. Sehingga setelah kami cek di lapangan, oh ternyata pengadaan benih dan bibitnya itu masih dalam konteks beberapa stakeholder yang masih ikut campur di situ. Tapi kami yakin dan percaya dengan program-program nanti ke depannya, semoga ekspor dari Sulawesi Utara itu semakin meningkat dengan adanya mungkin solusi dari kita ditingkatkan kembali lab-lab uji kayak Baristan, Sukovindo juga setidaknya kita untuk penelitian itu udah ada di sini. Iya. Gitu, sehingga kita kalau mau kirim sampel untuk pengujian sertifikat dan lain-lain itu nggak perlu lagi kita mau kirim ke Jawa, nggak perlu lagi kita mau kirim ke Jakarta ataupun Surabaya, sehingga semuanya kita bisa langsung dari sini.
Baik. Oke. Itu saja 2 pertanyaan ya terkait dengan ekspor dan juga pengadaan bibit dan benih. Ya, betul. Baik, terima kasih dari komunitas milenial Sulut Go Ekspor. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu. Jadi ini yang muda-muda ini sudah mulai terjun dalam dunia ekspor untuk tentunya perputaran roda ekonomi. Saya ke Pak Erwin berarti dulu ya Pak. Bisa nggak memberikan mungkin penjelasan? Kalau saya nggak salah, untuk Kemenkeu juga punya kelas ekspor impor Pak ya. Nah, bagaimana untuk tindak lanjutnya? Apakah ada kerjasama atau kemudian ada tindak lanjut untuk apalagi dengan eksportir milenial seperti ini? Gimana Pak? Silakan. Baik, makasih. Ini Pak Alan ini teman nih ngapain juga nanya ke saya kan gitu kan. Ntar aja kita ngobrol ngopi di mana gitu Pak Alan. Tapi Pak, siap. oke lah, kita gambarkan begini. Sebenarnya kalau masalah kontainer itu memang beratnya minta ampun. Karena memang sekarang dengan tadi krisis Ukraina, Jepang, kemudian memang Cina juga lagi masalah kekeringan dan yang lain-lain itu sih sebenarnya bukan cuma. Tapi secara nasional memang kontainer ini ya. Kemudian benar tadi Pak Alan bilang bahwa logistik memang berat ya. Logistik itu harusnya in sama out. Problemnya adalah kita belum bisa membuat investasi besar. Saya bukan membanding-bandingkan, tetapi realnya seperti ini. Sulawesi Tengah itu memang dengan banyaknya investasi, ya mereka banyak mengimpor barang sehingga dan ekspornya juga adalah ekspor dari hasil produksi mereka. Nah, yang memang harus kita diskusikan di sini, kita tadi udah disampaikan bahwa kita punya kek, ya kan semuanya. Tetapi ini jualan kita masih belum dapat. Nah, saya berharap kalau ini yang kami juga tugas kami dari diminta sama teman-teman di pusat ya dengan NLE, National Logistic Ecosystem itu, di mana kita akan tahu sebenarnya potensi dari sini ekspor itu berapa. Nanti kita juga punya diskusi sama Pak Asim itu. Pak Asim sudah mengcapture ekspor kita, tetapi bukan hanya ekspor yang dilakukan directly dari Sulawesi Utara, karena directly dari Sulawesi Utara itu dilayani dari teman-teman kami yang ada di Bitung sama Manado. Kalau Bitung itu dia ekspornya melalui melalui kapal laut, sementara kalau di Manado itu dari kapal udara. Tadi yang disampaikan Bu Jen tadi, memang kita sudah membuat salah satu pionir untuk membuka direct call gitu ya, tetapi lari-larinya volume. Nah, volume ini ya sebenarnya yang harusnya kita akan coba sama-sama diskusikan apa yang harus kita lakukan supaya volume impor dan volume ekspor dulu lah. Volume ekspor itu bisa kita tingkatkan. Tadi Pak Alan selalu bilang, ayo kita sama-sama meningkatkan investasi. Investasi itu supaya nanti ada orang investasi sini, kontainernya banyak, 2.000 kontainer per bulan, mudah-mudahan kita bisa buat direct. Nah, ini sih semuanya tugas dari kami semua. Tapi saya harapkan malah justru pelaku usahanya gitu loh. Jadi ini ada kontribusi bareng dari pemerintah membuat sarana, tetapi teman-teman dari pelaku usaha juga harus sama-sama yakin bahwa kalau kita investasi di sini, tadi Pak Harbolnas sudah mengatakan, ini bersyukurlah kita punya daerah yang investasinya yakin kita jamin di sini. Walaupun memang sangat berat dalam menciptakan investasi, karena kalau government itu ngomongnya enak aja, tetapi teman-teman pelaku usaha sih sebenarnya yang berdarah-darah di sini, tetapi mau kita challenge apa yang dibutuhkan dari mereka. Kalau bisa yang tadi, sebenarnya kita buat kontribusi sehingga nanti harapannya dengan adanya investasi, ada perdagangan dan perdagangannya internasional, ekspornya bisa kita manfaatkan kek Bitung, ya kan investasi industri kita buat di kek Bitung, barangnya bisa banyak, volumenya bisa banyak sehingga nanti nggak double cost. Nah ini yang sekarang lagi kita konsep bersama-sama. Kita akan lakukan ini secara bersama, bukan hanya government tetapi nanti akan sama-sama pemerintah, sama-sama juga pelaku usaha. Itu mungkin jawaban dari saya. Makasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari pelaku usaha, khususnya eksportir. Nah, tadi ada satu pertanyaan juga terkait dengan pengadaan bibit atau benih. Nah, mungkin saya boleh ke Ibu Jane untuk menjawab pertanyaan ini dari pelaku usaha atau eksportir muda milenial. Bagaimana Bu menanggapi ini? Baik, ini memang pertanyaan banyak orang untuk akhir-akhir ini. Memang dulunya atau beberapa tahun sebelum COVID-19, kita banyak juga disubsidi atau dialokasikan anggaran dari dana APBN untuk pengadaan bibit. Tetapi belakangan ini alokasi anggaran untuk pengadaan bibit itu sangat terbatas, termasuk juga alokasi dana dari APBD sendiri.
karena ada prioritas yang lain. Ini kami sangat menyadari, tetapi mudah-mudahan ke depan ini bisa ditingkatkan. Ada beberapa komoditi yang coba kita kembangkan di Sulawesi Utara, seperti misalnya sapi potong. Tetapi ini memang masih di dalam proses perencanaan. Kita bekerja atau ini program triple helix antara pemerintah daerah, kemudian Kementerian Pertanian, dengan juga pemerintah Australia untuk pengembangan bibit nantinya ada di daerah ini, dan mudah-mudahan ini bisa disebarkan kepada masyarakat. Tetapi memang ini takes time, bukan dalam waktu dekat ini, tetapi bahwa pemerintah juga telah mengupayakan program-program untuk pengadaan bibit seperti itu. Kemudian beberapa komoditi unggulan kita seperti misalnya pala, cengkeh, yang kalau dulu kita pernah ada gernas kakao, ya. Jadi secara serentak kemudian memberikan bibit kepada semua provinsi. Kita sedang mengupayakan untuk gernas kelapa. Kenapa gernas kelapa? Karena ini juga menjadi komoditi unggulan ekspor kita di Sulawesi Utara, yang sampai saat ini masih dikembangkan secara konvensional. Tetapi ke depan kita memang sementara untuk dalam pengkajian bagaimana pengembangannya melalui kultur jaringan sehingga bisa dikembangkan secara masif. Kalau ini akan bisa dilakukan, mudah-mudahan ini akan menjawab permintaan dari masyarakat. Demikian halnya dengan bibit atau benih yang lain. Kami sangat menyadari itu saat ini kurang, seperti jagung misalnya, dan beberapa komoditi pangan lainnya. Ini sementara kita mengembangkan di daerah Bolang Mongondo. Kita memang bekerja sama dengan pemerintah daerah, kemudian juga bekerja sama dengan Bulog untuk mengembangkan jagung. Mudah-mudahan kalau ini berhasil maka akan dapat mengatasi masalah benih ataupun bibit yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tetapi sekali lagi bersabar, karena tahun-tahun 2 tahun terakhir ini memang alokasi anggaran kita relatif terbatas untuk beberapa komoditi pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian berkaitan dengan lab-lab untuk pengujian standar produk. Sebenarnya di Dinas Perindak ada salah satu UPTD yang menangani untuk pengujian produk, terutama untuk produk ekspor, ya. Tetapi memang saya lihat ini yang belum maksimal, ya. Nanti mungkin Pak Edwin bisa menjelaskan, tetapi bahwa ada sebenarnya lab yang sudah disiapkan dan ini sebenarnya terakreditasi. Tetapi karena mungkin juga kurang dimanfaatkan atau kurang sosialisasinya juga kepada masyarakat, terutama pelaku usaha, sehingga saya lihat tidak dimanfaatkan secara maksimal. Baik. Demikian. Baik Ibu Jenny, nanti sudah dilempar ke Pak Edwin lagi ya, Kadis Perindak Sulawesi Utara. Mungkin boleh memberikan tanggapan sedikit saja Pak, terkait dengan lab, mungkin keadaannya atau mungkin sosialisasinya kepada masyarakat. Seperti apa Pak? Ibu Yeni kan mantan kepala dinas, jadi sebenarnya Ibu Yeni harus teruskan saja. Baik, jadi memang di Disperindak itu ada lab yang sampai sekarang ini yang masih berjalan adalah untuk uji aflatoksin. Jadi memang keterbatasan sumber daya baik manusia maupun alat, sehingga sampai dengan saat ini yang bisa berjalan cuma untuk itu. Jadi sebenarnya bisa digunakan fasilitas itu di daerah bagi para eksportir. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya terkait dengan pembahasannya untuk ekspor maupun pengadaan bibit. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Jenny.
akan ada, namun butuh waktu. Semoga kita juga bisa mengusahakannya itu dari pelaku usaha tetap tentunya memiliki upaya untuk bisa mengisi kekosongan dari waktu ini. Baik, terima kasih. Tadi juga sebelum saya ke pelaku usaha, sudah ada dari kalangan akademisi yang ingin juga bergabung dalam diskusi kali ini. Nah, silakan Pak untuk pertanyaan maupun pernyataan yang akan disampaikan. Mungkin boleh diawali dari perkenalan dulu Pak, silakan. Dan saya ingatkan mungkin supaya kita bisa dapat bagian, barangkali saya batasi untuk waktu maksimal 5 menit. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Franky Paat dari Universitas De La Salle Manado. Saya sedikit memberikan pernyataan sederhana dulu terkait dengan evaluasi pertumbuhan ekonomi triwulan kemarin ya. Bahwa 5,93 cukup bagus, meningkat. Kalau kita coba lihat dari komponen-komponennya, cepat saja. Ekspor impor kita dari neraca perdagangan surplus kemarin, berarti nilai positif untuk pemerintah daerah, untuk kita semua. Kemudian untuk pengeluaran pemerintah walaupun masih minus, tapi kita percaya tadi Ibu Kepala Bapeda sudah katakan, triwulan ketiga, triwulan keempat biasa realisasinya akan mencapai 100%, walaupun tadi masih 50%, tapi biasanya memang kalau pengeluaran pemerintah itu di triwulan ketiga dan triwulan keempat. Kemudian konsumsi kemarin cukup bagus karena didrive dengan ada beberapa kegiatan keagamaan, ada Idul Fitri dan lain-lain, ada juga libur sekolah. Nah, investasi cukup bagus juga kemarin baik sektor swasta, ya ada beberapa investasi yang saat ini pemerintah daerah fasilitasi untuk sektor swasta. Nah, yang menarik itu untuk triwulan kedua ya. Saya tidak akan mengkaji lagi itu karena teman-teman sudah kaji semua. Yang menarik untuk bagaimana dengan triwulan ketiga. Nah, ini kita akan hadapi bersama nanti ya. Tadi Pak Arbonas Kepala BI
Jadi lebih bagus kita hentikan subsidi itu, kita atasi dengan cara kita di TPID, tapi kemudian pemerintah juga tidak ini 502 triliun ini luar biasa nih. Artinya dari Januari ke Agustus harusnya kita sudah punya 3.333 rumah sakit. Rumah sakit itu sangat dibutuhkan. Semua orang dari mulai Papua sampai dengan di Sabang sana ya. Puskesmas, ruas tol baru, siapa nggak membutuhkan ini ya. Nah, itu Pak. Nah, selain kami mencoba menahan dengan tim pengendalian inflasi daerah, nanti ada subsidi bantuan langsung tunai itu yang berapa? 300.000 untuk yang 3,5 juta ke bawah penghasilannya, 3.000 per bulan. Kemudian ada BLT 12,4 triliun, kemudian ada untuk ojek, ojol, dan seterusnya. Ini strategi yang benar-benar sasarannya ini. Nah, saya mau melihat ya halaman 15. Halaman 15. Sebelum ini. Halaman 15-nya, itu bagaimana salah sasarannya selama ini. Nah, ini dia. Nah, ya, yang tadi, ini. Untuk subsidi solar, 89% dinikmati oleh dunia usaha. 11% dinikmati rumah tangga. Dari 15,8 triliun yang dinikmati rumah tangga, ternyata 95% dinikmati rumah tangga mampu. Kan cilaka ini ya. Kemudian Pertalite, 86% atau 80,4 triliun dinikmati rumah tangga, dan sisanya 14% atau 13 triliun dinikmati oleh dunia usaha. Dari 80,4 triliun yang dinikmati rumah tangga ini, dinikmati oleh 64,3 triliun diantaranya dinikmati oleh rumah tangga mampu. Nah, ini kan kajiannya Kementerian Keuangan yang perlu kita sadarin ya, bahwa kebijakan subsidi itu populis, tapi dalam pelaksanaannya susah sekali pengawasannya. Mau siapapun BPK, BPKP, atau apapun namanya. Kenapa? Ini masalah integritas jadi Recording in progress. Apalagi rekan-rekan dari mahasiswa. Nah, saya rasa itu sudah menjawab ya pertanyaan dari Pak Franky, karena untuk pajak juga termasuk dalam masukan gitu Pak ya. Oke, silakan Pak Yoga. Baik, dari pajak memang kalau terkait dengan investasi sebenarnya
Recording in progress. Jadi kalau dulu sampai dengan 4,8 miliar, itulah UMKM. Sebelum undang-undang HPP, berapapun omsetnya, itu dikenakan tarif 0,5%. Tetapi dengan undang-undang HPP, dicek dulu berapa duitnya. Kalau omsetnya tidak lebih dari 500 juta dalam 1 tahun, maka yang bersangkutan dikenakan tarif 0%. Berarti apa? Tidak bayar pajak justru. Ya. Jadi UMKM kalau dulu sepanjang tidak lebih dari 4,8, berapapun omsetnya, jadi misalnya bulan ini omset 10 juta, kali 0,5%. Sekarang tidak. Ditunggu dulu sampai omsetnya 500 juta, baru kita kenakan 0,5%. Oke, baik Pak. Itu Jadi mungkin... sebenarnya UMKM itu banyak mengalami penurunan tarif. Jadi kalau dulu UMKM itu sebenarnya tarif normal, yaitu 5%, kemudian ada tarif khusus 1%, kemudian sekarang menjadi 0,5%. Setelah itu thresholdnya masih ditambah lagi nih. Jadi kalau tidak sampai 500 juta dalam satu tahun, maka belum dikenakan pajak atau pajaknya masih 0%. Tapi tinggal tetap lapor aja nanti di kami. Baik. Gitu. Jadi ini sebuah upaya juga Pak ya. Betul. Untuk kita pemulihan di tengah pandemi COVID khususnya dari sektor UMKM Pak ya, diberikan Betul. keringanan. Ya. Baik Pak, mungkin terakhir dari servernya Pak, ada tanggapan gimana, silakan Pak. Baik, server yang tutup ini memang klasik ini. Kebiasaan orang Indonesia adalah suka pakai jurus kepepet. Betul ya? Jurus kepepet dalam arti apa? Kalau nggak pepet waktu, jatuh tempo, nggak mau melakukan kewajibannya. Ya. Sama juga kalau kita mau bayar STNK nih. Jarang kan kita bayar STNK misalnya 1 bulan sebelumnya, jarang ini. Iya. Kita bayar STNK kurang sehari 2 hari baru bayar. Betul. Seperti itu ya. Cuma kalau STNK kan jatuh tempo per kendaraan bisa berbeda. Beda dengan perpajakan, jatuh temponya itu nasional semua. Iya. SPT tahunan untuk orang pribadi 31 Maret. Bayangkan pintunya 1, sekali muat cuma untuk katakanlah 10.000. Ya masuk dalam satu waktu itu bisa sampai lebih dari 1 juta. Betulnya apa? Bottleneck lah ya. Iya. Kalau itu kenapa di kami ada tagline pada saat SPT tahunan itu lebih cepat, lebih nyaman. Baik. Karena 31 Maret itu sebenarnya batas akhir. Jadi kalau per 1 Januari sudah bisa lapor, ya lapor gitu loh. Kenapa harus nunggu tanggal 31 gitu loh. Baik. Nunggu server down gitu ya. Jurus kepepet, kebiasaan kali ya Pak ya. Kebiasaan kepepet. Iya, jadi semoga kita juga teredukasi gitu untuk tidak mungkin inputnya di tanggal jatuh tempo, di dekat tanggal jatuh tempo, tapi jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi sudah memang bisa, ada beberapa perusahaan yang memang mereka itu memang terpaksa ya. Ada yang memang terpaksa harusnya kepepet karena beberapa seperti badan hukum atau orang pribadi yang dia menggunakan laporan keuangannya di audit, itu biasanya mereka menunggu ini selesainya kapan. Nah, supaya tidak menumpuk, biasanya kami juga ada fasilitas sebetulnya. Ada fasilitas untuk perpanjangan waktu penyampaian pelaporan. Sehingga tidak kredit juga nanti di akhir waktu. Jadi kalau misalnya yang untuk diaudit laporan keuangannya, silahkan mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPT. Tapi kalau tidak diaudit dan katakanlah tanggal 1 Januari sudah mengetahui angkanya berapa, silahkan langsung lapor. Baik Pak. Jadi itu ada salah satu solusi juga ya, jangan menunggu, dan kalaupun harus karena ada sesuatu keharusan, kita bisa ada solusi untuk menyurat untuk SPT perpanjangannya ya. Betul. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Yoga untuk penjelasannya, semoga bisa menjawab ya Pak Franky untuk 2 pertanyaan baik kepada Pak Harbonas maupun Pak Yoga. Nah di sini saya juga selain dari panelis yang berada di meja bundar, kita juga punya panelis nih dari sayap kiri dan sayap kanan dari teman-teman mahasiswa. Saya yakin kaum milenial sekarang tuh pemikirannya udah kritis banget, ya. Jadi itulah alasan kenapa teman-teman turut dilibatkan dalam diskusi yang paripurna. Kalau saya suka sebutnya paripurna karena memang dari beberapa elemen ada. Sekarang saya membuka kesempatan bagi teman-teman mahasiswa, ini kesempatan yang jarang-jarang bisa teman-teman dapatkan. Untuk itu, saya buka untuk 2 penanya sekaligus ya.
biar kita bisa sekali jalan. Silakan, bagi rekan-rekan mahasiswa boleh langsung menuju ke podium mic, satu orang di sebelah kiri dan satu orang di sebelah kanan. Sudah ada 2 podium mic, silakan langsung menuju dan akan memberikan pertanyaannya. Oke, tampaknya di sebelah kiri sudah ada. Di samping kanan, apakah ada perwakilan yang ingin bertanya? Mungkin sembari memikirkan, saya ke sebelah kiri dulu ya. Sudah ada salah seorang mahasiswi yang ingin bertanya. Silakan, diawali dari perkenalan dulu. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febo Tumenggotung dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi Ekonomi Pembangunan yang ada. Baik, terima kasih. Seperti yang telah dipaparkan oleh Kementerian Keuangan mengenai pendapatan negara bukan pajak, di situ ditunjukkan bahwa ternyata bisa diulang bahwa BLU dengan PNBP tertinggi adalah Rumah Sakit Umum Pusat Kandau, di mana dengan angka 214,54 dan diikuti dengan Universitas Samratulangi yang mana di angka 88,04. Nah, karena saya juga merupakan mahasiswi dari Universitas Samratulangi dan juga teman-teman, kenapa di PNBP Unsrat ini kenapa kedua tertinggi ya? Iya, kedua tertinggi. Baik. Apakah sumber dana tersebut merupakan dari uang kuliah tunggal mahasiswa atau kita dikenal dengan UKT atau SPP, atau ada sumber dana lain dari pendapatan yang lain yang ada di kampus gitu? Dan kalaupun memang dari uang kuliah tunggal, bisa diperjelaskan gitu agar kita para mahasiswi Unsrat bisa mengetahui gitu. Dan kalaupun mungkin tidak, apakah ada patokan lain atau dari dana lain yang menjadi kedua tertinggi dari PNBP? Terima kasih, itu saja. Febe ya? Iya, Febe dari Universitas Samratulangi. Terima kasih Febe. Akan dijawab dari Kemenkewan. Silakan, mungkin boleh bawa berunding, tapi saya ke pertanyaan kedua dulu karena di samping kanan belum ada. Saya ke penanya kedua. Silakan. Boleh perkenalan dulu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Kurnia Aguantore dari Universitas Samratulangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan. Ya, di sini saya ingin bertanya. Saya ingin menyoroti mengenai UMKM. Jadi tadi sempat dibahas untuk UMKM, khususnya millennials kan, di situ dibahas bahwa harus menggenjot masalah UMKM, apalagi dari millennials yang menjadi penggerak. Nah, di sini yang ingin saya soroti, ada beberapa fenomena yang terjadi di dalam UMKM di Indonesia, apalagi di Sulawesi Utara khususnya. Di sini saya mentionnya di UMKM khususnya kedai kopi yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi Utara. Di sini saya lihat yang terjadi di Sulawesi Utara itu kedai kopi itu semakin menjamur dan semakin besar, dan produksinya semakin lebih besar, konsumsinya semakin besar, sehingga yang ingin saya tanyakan di sini, apakah Sulawesi Utara mampu untuk memfasilitasi dari segi UMKM khususnya dari segi konsumsi kopi yang ada di Sulawesi Utara? Apakah petani-petani dari petani komoditas kopi ini mampu untuk memfasilitasi konsumsi yang ada yang semakin besar setiap bulannya, mungkin setiap tahunnya? Karena yang saya lihat dari yang berlaku saat ini di dalam pemasaran saat ini, kedai-kedai kopi itu semakin bertambah dan semakin bertambah, sehingga mungkin jika konsumsi kopi ini tidak dibarengi dengan fasilitas penyediaan kopi yang memadai, itu akan membuat UMKM khususnya di
kedai kopi ini akan kekurangan bahan pokok sehingga akan membuat itu UMKM ini akan jadi banyak mengalami kerugian mungkin atau kenaikan harga bahan pokok. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Kurniawan dari Universitas Samratulangi. Kurnia Agung Antoni. Kurnia. Baik, terima kasih Kurnia. Boleh kita berikan aplaus dulu untuk dua mahasiswi dan mahasiswa Unsrat yang sudah boleh memberikan pertanyaan. Saya ke pertanyaan Febe dulu nih, yang pertama terkait dengan BLU Unsrat tercantum di slide tadi. Mungkin itu dari uang kuliah tunggal atau ada sumber dana lain? Saya langsung silakan Ibu Rati. Terima kasih pertanyaannya. Saya kebetulan Dewan Pengawas di Unsrat dan juga di Kando. Jadi sedikit banyak tahu lah ya. Jadi yang pertama, prinsip Badan Layanan Umum itu diberikan kemudahan oleh pemerintah untuk mengelola langsung pendapatannya dan tidak disetor ke kas negara, gitu kan. Kalau yang lain, kalau seperti misalnya pengadilan gitu ya, atau talak rujuk cerai, itu yang atau di kepolisian, itu dana yang ada itu disetor ke kas negara dulu. Kemudian ketika mau menggunakan harus izin gitu. Kalau BLU tidak. Nah, pertanyaannya tadi gitu ya, apakah itu uang kuliah tunggal? Tidak. Penerimaannya Unsrat itu tidak hanya dari situ, sama dengan Kando juga gitu. Ada penerimaan misalnya jasa kerjasama dengan pihak ketiga, ini mungkin ada juga Bu Dekan, nanti bisa dijelaskan gitu. Dan jangan lupa gitu, BLU itu tidak mencari keuntungan gitu ya. BLU itu diberi fleksibilitas, tapi tujuannya itu adalah memberikan layanan gitu. Kalau misalnya UKT juga kan ada beberapa, saya tahu kenapa itu ditanyakan gitu, karena kita tahu ya ada gonjang-ganjing masalah ini ya secara nasional, dan kemarin kami juga sudah ketemu dengan Pak Pramodadi itu ininya tangan kanannya Pak Menteri Pendidikan, dan juga mendapat banyak pencerahan. Nanti akan diganti sistemnya gitu. Akan lebih memudahkan mahasiswa, akan lebih memudahkan universitas ya. Jadi ada beberapa, ada sewa-sewa lahan gitu ya untuk ATM dan semuanya gitu. Jadi bukan dari uang kuliah tunggal ya Bu ya? Enggak. Itu sebagian besar, tapi bukan semuanya dari situ. Iya, baik. Karena ada penerimaan dari sumber lainnya, khususnya pihak ketiga. Iya. Baik, terima kasih Bu Rati untuk jawabannya. Apakah mau ditambahkan dari Ibu Dekan sedikit saja? Silakan. Mungkin Bu 2 menit, silakan Bu. Terima kasih juga. Jadi memang ini adik-adik punya hak untuk bertanya. Memang benar bahwa Unsrat sekarang dengan sistem BLU, tapi penerimaan atau pendapatan Unsrat saja bukan hanya berasal dari UKT yang adik-adik bayar, karena dari UKT itu juga sebenarnya belum cukup untuk membiayai operasional pendidikan, masih dibantu juga oleh pemerintah lewat APBN. Jadi tetap itu ada bantuan subsidi di dunia pendidikan. Bahkan sekarang ketika pandemi, pemerintah mensubsidi dengan bantuan pulsa dan sebagainya. Jadi salah satu komponen pendapatan BLU adalah UKT. Tapi juga kita punya kerjasama seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi kalau lihat di kampus di situ ada gedung BRI, ada BTN, itu semua adalah kerjasama yang mendatangkan manfaat pada dua belah pihak dan akan mendatangkan sumber pendapatan bagi perguruan tinggi. Dan banyak kerjasama lain yang sudah dilakukan, jadi bukan hanya ada kehadiran gedung dan sebagainya, tapi lewat penelitian, lewat pengabdian, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut yang akan memberikan pendapatan bagi universitas. Jadi itu mungkin yang perlu yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Debbie yang sudah boleh menyampaikan. Semoga bisa menjawab ya pertanyaannya Febe ya. Baik, terima kasih, sangat kritis dan memang rasa ingin tahunya tinggi dan memang berada di forum yang tepat untuk mencari jawabannya dibanding cari di teman-teman mahasiswa. Nanti muncul hoax ya. Oke, terima kasih Febe untuk pertanyaannya dan juga dua yang sudah boleh menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Kurnia terkait dengan UMKM milenial. Nih sekarang udah mulai banyak yang tumbuh untuk coffee shop di Sulawesi Utara, apalagi di Kota Manado. Gimana dari pemerintah untuk melihat kebutuhan kopi
dari pelaku-pelaku usaha ini, gitu ya. Saya mau ke mana nih? Pak Asim, bolehkah Pak memberikan mungkin tanggapannya terkait ini? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan UMKM ini sebenarnya kita juga tahun ini sedang melakukan pendataan UMKM. Jadi kita akan menyusun basis data tunggal UMKM yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi, Kementerian Koperasi secara khusus. Dan sejauh ini memang perkembangannya sangat bagus karena di coffee shop ini tidak hanya sekedar untuk minum kopi gitu. Di sana juga masyarakat warga bisa mencari pengetahuan ya, bisa menggunakan internet karena internetnya gratis ya. Itu yang dicari mahasiswa kan sebenarnya. Nah, jadi disitulah sebenarnya bahkan ada semacam anekdot ya bahwa masalah itu bisa kita selesaikan di warung kopi. Oke. Nah, terkait dengan suplai kopi sendiri sebenarnya ya sumber-sumber kita itu dekat gitu ya dengan produksi kopi di Indonesia. Dan kalau melihat alur perdagangan antar wilayah itu sebagian besar kita masih memang mengandalkan dari jalur Jawa Timur. Jadi kopi dari Jawa Timur itu termasuk yang banyak membanjiri di Provinsi Sulawesi Utara. Jadi misi dagang yang kemarin digagas oleh Gubernur Jawa Timur itu memang untuk mempererat, karena selama ini kita itu jalur ekspor kita di samping langsung dari Manado Bitung itu sebagian kita juga melalui Tanjung Perak. Jadi pendukung ekspor kita ada beberapa pelabuhan besar di Indonesia yang asal produksinya dari kita. Jadi termasuk Tanjung Perak adalah salah satu pintu ekspor kita ke luar negeri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asim Saputra. Nah, ingin ditanggapi juga dari Pak Erwin. Silakan Pak. 2 menit aja Pak ya. Ini masalah kopi sih sebenarnya. Sebenarnya bukan masalah kopi secara umum saya diskusikan adalah UMKM. Ini semua nanti saya sangat bangga ini teman-teman dari mahasiswa ini udah mulai mikirin bisnis. Jadi mau mikirin bisnis dan mau buat kopi nih. Kalau kopi nanti suplainya saya dari mana kan gitu kan. Tetapi sebenarnya bukan hanya suplainya. Tadi Pak Asim sudah menambahkan tentang data kopi. Tadi saya malah sebenarnya teman-teman sekalian, ini mungkin nanti kita diskusi banyak nih teman-teman terkait dengan UMKM, bahwa semua kami di pemerintah ini sekarang berusaha untuk bagaimana kita memfasilitasi UMKM. Tadi Pak Arbonles mengatakan bahwa kita sangat stabil perekonomian kita karena memang UMKM kita kuat kan seperti itu. Jadi kita berharap memang UMKM ini, nah teman-teman mahasiswa nanti yang memang sudah mau mulai usaha, buat asosiasi lah seperti teman-teman yang di sana itu. Di depan kayak Pak Alan itu kan mereka dengan banyaknya asosiasi, dengan banyaknya berteman, kita nggak fight sendiri. Itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak fight sendiri, sama juga dengan tadi Pak Asim bilang bahwa jangankan kita sebagai orang pribadi, tetapi sampai pemerintah daerah pun punya diskusi ya terkait dengan asosiasi atau buat kerjasama ekonomi untuk bisa berkontribusi dengan maksimal. Nah ini nanti kalau teman-teman mahasiswa nanti sudah mulai berbuka usaha, tolonglah banyak pemerintah itu memberikan fasilitas. Contohnya fundingnya dari bank itu memberikan kredit, ya itu hanya membayar 6% dari yang tadi seharusnya dari OJK ya Bu ya, 6% yang tadi seharusnya cuma berapa sekarang? 16, 10, 12%? Nah itu dari teman-teman dari OJK itu paham tuh berapa persen yang sebenarnya harusnya dibayar. Jadi udah banyak sekali, kemudian dari BI juga sudah banyak memberikan pelatihan-pelatihan terkait bagaimana kita bisa berusaha dan yang lain-lainnya. Jadi kalau teman-teman mahasiswa nanti yang sudah mulai berusaha, tolong banyak informasi diambil dari teman-teman yang sudah senior atau dari kita di pemerintah. Itu mungkin tambahan, makasih. Baik, terima kasih Pak Erwin. Nah, karena memang waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 sore, ternyata tanpa terasa kita diskusinya, mungkin saking mengalirnya, saking banyaknya informasi yang sudah kita terima, tanpa terasa waktunya ternyata sudah menunjukkan pukul 5 sore, cepat banget ya, berasa. Dan mungkin saya berikan kesempatan untuk harapan. Jadi ini sebuah harapan, ada kesempatan mungkin dari kalangan akademisi, juga dari pelaku usaha untuk memberikan harapan saja ya, yang tentunya bisa menjadi bahan masukan juga untuk Bapak Ibu pemegang
kebijakan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Mungkin saya ke meja pelaku usaha, mungkin saya batasi untuk sekitar 1-2 menit saja Bu ya, mungkin kita press 1-2 menit saja, harapan saja. Begitu juga dari kalangan akademisi, mungkin saya batasi 2 menit saja untuk harapan. Disilakan Bu. Baik, terima kasih. Saya Amelia, saya mewakili Apindo di sini, mewakili Pak Niko Like. Cuman mau menyampaikan bahwa harapan kita bahwa pandemi tidak akan ada lagi dan tentunya pemerintah akan selalu mendukung pengusaha untuk terus bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Sulawesi Utara. Boosternya Pak, minta tolong untuk booster keempat buat semuanya, terutama pihak seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Kemudian juga bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada kami selama ini dari perpajakan dan juga dari Bank Indonesia untuk UMKM. Juga kami sangat berterima kasih atas supportnya selama ini. Kemudian untuk teman-teman yang ada di universitas yang sebentar lagi akan lulus kuliah, mungkin bisa belajar untuk bersaing dalam etos kerja. Baik. Karena menurut saya itu sangat penting. Tentunya SDM merupakan salah satu permasalahan cukup besar yang ada di Sulawesi Utara. Kenapa pada saat ini tingkat pengangguran kita juga cukup tinggi, walaupun sudah menurun, tetapi itu merupakan salah satu pemicu kenapa pengusaha-pengusaha, beberapa pengusaha lebih memilih untuk mempekerjakan orang yang berada di luar pulau dibandingkan yang ada di Sulawesi Utara. Nah, itu yang PR-PR bagi kita semua, terutama juga mungkin bila ada pelatihan Pak untuk SDM bisa ditingkatkan di bagian etos kerja. Begitu juga dengan UMP mungkin bisa ditekan karena merupakan salah satu pemicu orang untuk berinvestasi dan memikirkan bahwa cost yang akan diperoleh oleh mereka itu lebih tinggi. Baik. Apalagi ya dari kurang lebih seperti itu. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Amel atas harapannya dari Apindo ya. Terima kasih banyak. Semoga bisa menjadi bahan masukan. Tambahkan sedikit. Iya. Last but not least, mungkin ini lebih spesifik kepada Pak Harbonas Pak. Mohon bantuannya Pak untuk menunjang ekspor pelaku-pelaku usaha ekspor ini, lebih khususnya kepada pelaku-pelaku usaha kur yang menengah ke bawah Pak. Kalau boleh Pak minta tolong Pak, ini ada beberapa petani yang kita bina ini, mereka sangat teriak-teriak juga Pak di lapangan Pak. Dan saya kumpul aspirasi mereka untuk sampaikan di meeting ini Pak, mengenai permodalan Pak. Karena ada beberapa banyak petani juga, mereka ngeluh mungkin di masa lalunya itu mereka ngambil kredit, kebanyakan itu dipakai untuk konsumtif. Tapi ada beberapa juga solusi dari mereka itu sangat, tapi kalau mau bilang Pak, untuk namanya mereka itu masih aman Pak, masih belum blacklist lah. Jadi cuma ada beberapa kebijakan dari bank-bank, yang mungkin dari Bank Himbara Pak, mohon juga kebijakannya untuk melakukan penyuplai kredit, walaupun mereka masih ada kewajiban, tapi lebih spesifik dikasih kebijakan terbaru lagi untuk diberikan kredit kur lagi, walaupun mereka masih punya kewajiban Pak. Baik. Untuk usahanya nanti Pak, karena beberapa petani juga mereka ingin sekali menciptakan produk, tapi terbatas di situ Pak. Mungkin Pak Harbonas bisa jadi iya Pak, menjembatani itu Pak. Okay. Terima kasih Pak. Jadi center class kata Pak Erwin ya. Kita berharap sebaik terbaik untuk pelaku usaha yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih untuk harapan dan masukan bagi pemangku kebijakan. Dan mungkin saya beralih ke meja akademisi. Adakah yang ingin disampaikan harapan mungkin 2 menit saja? Disilakan. Oke, terima kasih. Dari saya, harapan saya semoga ke depan kita akan tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi semampu kita ke arah lebih baik, bahkan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dengan tetap menjaga koordinasi kita antara pemerintah dan masyarakat,
bahkan dengan perguruan tinggi, karena lewat acara-acara seperti ini kita akan mengembangkan tukar pikiran yang akan membawa daerah kita itu lebih baik lagi. Betul. Dan lebih baik ke depan. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Silakan. Terima kasih. Yang paling terakhir ya, dari tadi kita bicara yang sudah lewat dan yang sekarang. Kita lupa berbicara tentang masa depan. Di ruangan ini ada 100 orang, setengah lebih mahasiswa. Dan kita lupa berbicara tentang mereka. Di kesempatan yang terakhir ini, saya berharap teori, karena saya akademisi, filosofi internet, bahwa terjadi shifting, pergeseran dari produsen, dari consumer society ke produsen society. Adik-adik kita ini, kalau orang baca cerita pertumbuhan ekonomi, mardorangnya ada doi, kosong. Dong datang kamari dong mangantuk apa tumpe bapak-bapak ding tumpe dosen-dosen da bercerita ini. Jadi saatnya kita membangun ekosistem bagi anak-anak muda, bagi mahasiswa seperti yang sudah diteladankan oleh teman-teman dari importir muda untuk memberikan ruang bagi mereka untuk menjadi produsen society. Kita mengembangkan ekosistem kreativitas, industri kreatif. Saya mengenal ada content creator di Manado ini. Seorang profesional game professional player. Penghasilannya 600 juta per bulan. Naik turunnya enggak, 3 tahun begitu Kak. Bayangkan, satu orang penghasilannya sama dengan kurang lebih 150 orang atau sampai 200 orang dengan gaji UMP. Untuk itu, terakhir saya mau bicara tentang masa depan. Mari orang semua di sini yang stakeholders yang memegang penting dalam peran perekonomian Sulawesi Utara, orang kasih kesempatan adik-adik mahasiswa dari UNCLAP, dari Delasal, dari IPDN, dan dari UNSRAT, supaya pertumbuhan ekonomi semakin besar, semakin tinggi, masa depan ada di tangan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pit Pusul, akademisi dari IPDN yang boleh menutup untuk harapan dari kita semua yang berada di ruangan ini. Tentunya satu kesimpulan yang bisa saya ambil, jangan terbuai dengan pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata nasional. Karena kita masih punya banyak PR yang harus diselesaikan. Dan satu hal lagi, bahwa ini bukan hanya tugas pemangku kebijakan. Ini tugas kita bersama. Untuk itu mari kita bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk membangun Sulawesi Utara menuju pertumbuhan ekonomi dan keuangan yang terbaik. Terima kasih sekali lagi untuk kehadiran dari kita semua. Tentunya ini menjadi kesempatan emas. Semoga setelah ini akan ada lompatan-lompatan yang lebih jauh lagi yang bisa terjadi untuk pemulihan ekonomi Sulawesi Utara yang menopang pemulihan ekonomi nasional. Saya Megumi Nayawan mengucapkan terima kasih untuk kita semua dan pamit dari hadapan kita semua sebagai moderator. Sampai kita berjumpa pada Bincang Ekonomi dan Keuangan Sulawesi Utara edisi selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa. Cek. Baik,
Mohon izin bagi Bapak Ibu yang berada di tempat ini, bolehkah berkenan untuk mengambil foto bersama? Sekali lagi, dari rekan-rekan mahasiswa juga bolehkah ada yang naik ke podium? Dan di bagian depan akan diisi oleh Kemenkeuan, Kemenkeu Provinsi Sulawesi Utara, rekan-rekan asosiasi, akademisi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Pak Hasim dan Pak Arbonas sudah berada di tempat. Nanti akan dilanjutkan dengan seluruh peserta kegiatan Bincang Ekonomi dan Keuangan Sulut tahun 2022 ini. Silakan bergabung Ibu Rati, boleh di tengah mungkin Bu? Ya. Pak Ansor juga mungkin boleh bergabung? Enggak. Baik. Nanti setelah foto bersama ini, diundang kita semua akan gabung dalam sesi foto bersama. Baik, diundang seluruh peserta kegiatan untuk foto bersama. Teman-teman mahasiswa boleh tetap di... Oh ya, teman-teman mahasiswa boleh di podium. Baik.